Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam mata kuliah penelitian kualitatif, qualitative research, dan materi hari ini adalah terkait dengan data analisis. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan data collection in qualitative, and today we discuss about data analysis, ya, data analysis in a qualitative study. Okay, let me share a PowerPoint. Ya. Data analysis in qualitative is commonly and in general researchers use this types. Yeah. So there are two. The first is coding, and then the second is thematic. Yeah. So there are two analysis in qualitative research. Yeah. So sometimes the researcher use Miles and Huberman. Yeah, Miles Huberman, they divided into three. Yeah, so display the data. Yeah, and then collect the data. Yeah, and then analyze data, and then display the data. Jadi ya hampir sama lah ya. Nah, di sini bedanya nanti di coding dan tematik ya. Apa itu coding ya? Coding itu sesuai dengan katanya coding yang memberikan kode, ya, memberikan kode pada data yang sudah didapatkan. Misalkan kalian sudah mendapatkan data interview, ya, data interview, lalu data interview itu nanti di coding, ya, istilahnya. Jadi diberi tanda, oh ini masuk kategori strategi, oke, hasil percakapan ini masuk kategori teknik, hasil percakapan ini masuk kategori, oh ini pendekatan dalam dalam pembelajaran, oh ini masuk teknik karena berbicara tentang tentang games atau apa ya. Jadi itu namanya coding. Ya. Nah, di akhir slide kita ada contoh. Jadi coding itu dibagi menjadi tiga, divided into three. First is open coding, and then axial coding, and the last is selective coding. Ya. What is open coding? Ya, this initial phase, ya, saya gambarkan dulu. This initial phase of coding where data are broken down into discrete parts, closely examine and compare for similarities and differences. During open coding, data are labeled with codes, yeah, which are often in FIFO code using participant or language, or conceptual labels that catalog the phenomena. Yeah. This phase is characterized by the generation of Unicode, noting their properties and exploring their dimension. Ya, itu yang sampaikan tadi di awal. Open coding ini masih apa ya, memberikan kode awal, ya, memberikan kode awal seperti tadi sampaikan. Oke, ini masuk strategi, oke ini masuk teknik, ini masuk pendekatan, oke ini masuk teknik lagi, ini masuk dan lain sebagainya. Jadi memberikan label, ya, memberikan kode pada hasil wawancara. Ya. Itu namanya open coding. Ya. Lalu yang berikutnya adalah axial coding. Ya. Ini kelanjutannya. Setelah data itu kita beri label, setelah data itu kita beri kode awal, ya, maka langkah berikutnya itu yang disebut dengan axial coding. Ya. Axial coding apa? Following the proliferation of codes in the open coding stage, ya. Axial coding serves to organize these codes into categories based on their similarities and relationship. Ya. This info of process of resembling data fracture during open coding by making connection between codes. Yeah. So coding have undefined business phenomenon, causal condition, context, and blah blah blah. Ya. So tadi sampaikan ya, di open coding, ya, hasil pertanyaan nomor satu ini diberi label strategi, hasil pertanyaan dua diberi label diberi kode teknik, label pertanyaan tiga diberi kode atau label uh, metode. Ya. Nah, dari ketiga ketiga label awal ini di open coding ini, kita akan mencari persamaan dan perbedaannya. Jika ini sama, maka bisa disatukan. Nah, di sini ada strategi, di sini ada teknik, di sini ada
metode, ya. Jadi strategi, teknik, metode. Oh, ternyata strategi, teknik, metode ini masuk dalam, nah ini dirangkum lagi, ya, karena mereka ada persamaannya, dirangkum lagi menjadi metode pembelajaran. Oh, ternyata strategi, teknik, dan metode tadi itu masuk dalam kategori metodologi pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari beberapa label itu yang sudah ditetapkan, itu dicari persamaannya, ya, agar mereka bisa disatukan menjadi satu label lagi, ya, menjadi satu coding lagi, menjadi satu kode lagi. Ya. Itu langkah itu disebut dengan axial coding. Ya. Jadi kasarannya itu kalau open coding ini masih umum, axial coding mulai mengerucut, ya, mulai mengerucut. Ya. Lalu yang terakhir adalah selective coding. Ya. Selective coding ini adalah kode terakhir, ya, pemberian kode terakhir. Jadi dari apa namanya? Dari axial coding tadi, mulai dari open coding, terus axial coding, lalu yang langkah yang terakhir adalah selective coding. Nah, ini baru kita akan menentukan, ya, kode dari beberapa pernyataan itu, dari beberapa pernyataan wawancara itu, bahwa dari tiga wawancara ini, yang mana di open coding itu adalah strategi, teknik, dan metode pembelajaran, setelah dimasukkan di axial coding, ini menjadi metodologi pembelajaran, lalu kita mencari coding berikutnya, ya, coding terakhir. Kira-kira ini apa? Ya. Oh, ternyata ini adalah masuk dalam kategori pendekatan, ya, pendekatan dalam pembelajaran. Ya. Jadi semakin mengerucut, dan semakin mengerucut. Ya. Selective coding. Ya, ini contoh kasarnya, ya. Jadi di open coding, ya, tadi ada apple, ada orange, banana, bla bla bla, ya, ada brokoli, dan cauliflower, carrots, ya, ada beef, chicken, dan bla bla bla. Nah, ini cari persamaannya. Oh, ternyata apple, orange, banana, cucumber, and tomato, and broccoli, sorry, and tomato, ini masuk kategori fruits. Ya, oh, ini buah. Ya. Lalu brokoli, ini cauliflower, carrots. Ya, oh, ini ternyata kategori vegetables. Ya. And then beef, chicken, lamb, mutton, and pork. Oh, ini ternyata adalah meat. Ya. Nah, dari ketiga ketiga ini cari lagi persamaannya. Ya. Jadi dari ketiga ini, mulai dari fruits, vegetable, and meat, ya. Oh, ternyata ketiganya ini masuk dalam kategori, ya, meal, ya, makanan. Ya. Oh, makanan itu bisa berupa fruits, makanan itu bisa berupa vegetable, makanan itu bisa berupa daging. Ya. Jadi itu langkah-langkah, ya. Itu langkah-langkah dalam pemberian coding, ya, pemberian coding. Ya. Jadi kita praktek lebih jauh, ya. Codingnya seperti itu. Nah, dari beberapa ini, ya, dari pemberian coding ini kurang lebih sama, ya, ketika kalian mendapatkan data wawancara. Jadi kalian kategori lagi, ya. Jadi di sini adalah data wawancaranya, thread, kalian buat baris gitu, ya. Habis itu kalian cocokkan, kalian mencari pertanyaan nomor satu ini kira-kira diberi kode apa, pertanyaan nomor dua kodenya apa, dan sebagainya. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Setelah temukan kodenya, baru dicari persamaan dari beberapa kode tadi itu. Berikut juga ketika sudah mulai khusus, dicari lagi persamaannya. Oh, ternyata ada selektif. Ya. Jadi di sini selektif codingnya terakhir, ya, adalah mil. Ya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tematik. Ya. Kalau kode tadi itu adalah pemberian label, ya. Pemberian label pada hasil wawancara. Nah, sangat berbeda dengan yang tematiknya. Tematik, this approach involves six stages, ya, ranging from initial familiarization with data to the generation of codes, ya, searching for overarching, ya, themes, reviewing and refining this theme, and finally reporting the narrative. Ya. Jadi langkah-langkahnya hampir sama, ya. Langkah-langkahnya hampir sama dengan coding tadi itu. Ya. Di sini juga ada code juga nanti. Ya. Namun yang jadi pembeda tadi itu, kalau coding kita menjadi tiga, ada open, ya, ada axial, dan ada selektif. Ya, jadi ada tiga stage, ya, tiga stage.
Kalau di tematik kita ada 6, ya, ada 6 stages ya, ada 6 stages itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita mulai dari yang pertama ya, familiarization with data. Jadi peneliti itu mencoba untuk me, familiar itu, berusaha untuk mencerna data terlebih dahulu dengan baik ya. Makanya di sini dilakukan researcher read and reread the data corpus to identify initial pattern. Ya. Jadi mencari pola, kayak ya, ya hampir sama lah familiarization ini dengan yang open coding tadi. Jadi mencari pola, mencari kode, mencari label, kira-kira ini apa yang enak ya. Sehingga nanti di akhir ya, peneliti bisa memberikan quotes ya, bisa memberikan quotes ya. Oke, ini quote. Ini kita beri label pertanyaan nomor satu, ini pertanyaan nomor dua, ini pertanyaan nomor tiga ini. Setelah ya, setelah memahami ya dan familiar dengan datanya, baru mulai ya generating initial codes ya. Jadi memberikan kode, memberikan label juga, ya, memberikan label pada data yang ada. Ya. Oke, pertanyaan nomor satu, kodenya ini, pertanyaan nomor dua, dan seterusnya. Lalu apa yang dilakukan? Ya, kalau tadi familiarization kita mencoba untuk peneliti mencoba untuk mencerna terlebih dahulu terkait dengan data dan mereka-reka kode atau label yang pas pada masing-masing hasil interview tadi itu. Lalu langkah yang berikutnya adalah generating ya. Generating itu menghasilkan, membuat ya, initial codes. Ya, oke, ini langsung diberi label, diberi kode. Ya. Setelah kode itu selesai, yang dilakukan adalah berikutnya adalah searching for theme ya, mencoba mencari temanya. Ya. Di sini yang menjadi pokok adalah ya, this theme exemplify ya, dimensionalization at work ya, where each theme as a category is characterized with multiple relevant codes ya. Jadi searching for theme ini sama seperti axial ya, axial coding tadi itu ya. Mencoba untuk mencari persamaan dari masing-masing kode ya, dari masing-masing label yang sudah ditemukan ya, dari generating initial code tadi itu ya, dari masing-masing itu. Coba dicerna oleh peneliti, coba dihubungkan, coba dicari persamaannya. Kira-kira apa yang menjadi persamaan dari masing-masing kode itu. Setelah ditemukan, oh ternyata kodenya, nah, tema pada kode-kode ini adalah ini, ya, B. Ya. Maka, nah, langkah berikutnya peneliti mencoba untuk mereview kembali, kira-kira pas atau tidak kode ini. Ya. Makanya di sini the first level ensure that each team coherently reflect the code data extract. Ya, jadi mencoba oke, kira-kira ini pas apa tidak. Kalau tidak pas ya coba diganti lagi, dicari lagi. Ya. Setelah dinyatakan pas, dirasa pas, and then the second level involve ya, assessing esteem relevant to the entire data set. Ya, mencoba untuk melihat relevansi, ya, keterkaitan, keterhubungan, ya, tema tadi itu dengan keseluruhan data, pas atau tidak. Tapi ya dari kalau di contoh di coding tadi ada banana dan seterusnya, ada sehingga menjadi fruits, ada vegetable, ada uh, meat ya. Dari meat itu menjadi sebuah selective coding yaitu berupa meal. Ya. Nah, jadi nanti terkait dengan itu, misalkan tema terkait dengan makanan tadi itu ya, maka tema bisa jadi adalah healthy meal ya. Jadi temanya itu adalah healthy meal tadi ya. Jadi makanan-makanan sehat. Nah, apakah betul makanan-makanan sehat ini berhubungan dengan ada relevansinya dengan semua data yang dimaksud? Ketika itu sudah ada, maka defining and naming theme ya, berusaha mencoba menentukan namanya ya. Itu dinamakan adalah healthy meal tadi itu. Dinamakan healthy meal dari banana dan sebagainya itu. Jika sudah selesai, maka lakukanlah reporting theme ya. Mencoba untuk write up ya, result of coherent and persistent query berdata underscore by compelling examples ya. Nah, disinilah fungsinya
Ketika data itu sudah ditemukan temanya, lalu dinarasikan tema tersebut. Jadi saya akan beri contoh ya mengenai itu. Nah, karena juga berkaitan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh teman-teman para dosen di prodi kita. Gitu. Oke, silahkan nanti jika ada pertanyaan bisa langsung di chat ya, atau menggunakan LMS yang sudah tersedia. Ya, mungkin itu saja terkait dengan penjelasan data analisis, kedua coding and themes, yang mana dua-duanya memiliki kesamaan ya, hanya saja beda dalam langkah-langkahnya. Ya. Itu saja, mari kita ucapkan alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan kalian bisa mengambil ya, dan selalu mempelajari materi-materi yang sudah kita diskusikan bersama. Dan jangan lupa mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa belajar dan berdiskusi dengan teman-temannya di hari ini. Terima kasih. Saya Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.